Niat menjadi imam wajib hukumnya pada empat sholat jamaahnya. Pertama pada jamaah sholat Jumat, imam wajib niat pada sholat Jumat. Kedua sholat i'adah berjamaah, imam wajib niat ketika jamaah. Ketiga pada sholat nazar jamaah, imam wajib niat ketika jamaah. Keempat pada sholat jamaah takdimnya, jamaah takdim hujan sebagai uzurnya, imam wajib berniat menjadi imam. Tidak saja kata niat jadi imam. Syarat berjamaah 11 jumlahnya, tidak mengetahui batal imamnya. Tak meyakini qadha pada imamnya, bukan seorang makmum diri imamnya. Dan imam tidak merusak bacaannya, merusak yang sampai merubah maknanya. Tidak mendahului tempatnya imam, mengetahui pindah gerakan imam. Imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau di luar, tak jauh dari masjid. Niat bermakmum mengikuti imamnya, sama gerakan dengan sholat imamnya. Macam-macam jamaah dan gambarannya, marilah kita sebutkan semuanya. Makmum laki-laki pada laki-laki, makmum perempuan pada laki-laki, makmum perempuan pada perempuan, itu semua sesuai peraturan. Tetapi jika dibalik keadaan, maka tidak sama menurut peraturan. Musyafir itu orang yang bepergian, sedang melakukan perjalanan panjang 85 kilo jaraknya, bukan karena maksiat perjalanannya. Bagi musafir boleh menjamak sholat, musafir juga boleh mengqasar sholat. Jamak itu mengumpulkan dua sholat, qasar itu meringkas rakaat sholat. Jamak itu ada dua bagiannya, jamak takdim dan takhir itu jenisnya. Syarat jamak takdim 4 bilangannya. Niat menjamak pada sholat pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Mu'ala juga masih langgang uzurnya. Syarat jamak takhir 2 bilangannya. Niat jamak takhir di sholat pertama, masih perjalanan dan langgang uzurnya sampai datang waktu sholat yang kedua. Syarat qasar ada 3 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Mengetahui qasar boleh hukumnya, niat qasar di takbiratul ihramnya. Qasar salat hanya yang 4 rakaat, tidak boleh selain 4 rakaat. Syarat sahnya mendirikan sholat Jumat, jumlahnya 6, tidak boleh terlewat. Harus dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh di selain waktu zuhur. Harus dilakukan dengan berjamaah dan harus 40 orang jamaah. Dilakukan pada suatu daerah dan harus didahului 2 khutbah. Syarat khutbah ada 10 jumlahnya. Pertama harus suci 2 hadasnya, suci dari najis dan pakaiannya, juga tempatnya suci dari najisnya. Menutup aurat berdirinya khutbah, lalu duduk di antara 2 khutbah. Seperti tumaknina di dalam salat, lebih lama dari tumaknina salat.
Menggunakan bahasa Arab khutbahnya pada setiap rukun-rukun khutbahnya, berkesinambungan antar dua khutbah, juga antara sholat dan dua khutbah. Rukun khutbah ada 5 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca sholawat beserta salamnya pada khutbah yang pertama dan kedua, berwasiat untuk selalu bertakwa pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca salah satu ayat Qur'annya pada khutbah pertama atau kedua, mendoakan kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua dengan hikmat. Kewajiban terhadap orang meninggal jumlahnya 4, tidak boleh ditinggal. Wajib ini wajib kifayah namanya, cukup salah satu yang melakukannya. Yang pertama, wajib memandikan mayit. Yang kedua, wajib mengkafani mayit. Yang ketiga, wajib mensolati mayit. Yang keempat, wajib menguburkan mayit. Zakat itu hakikatnya membersihkan dari harta kita yang berkelebihan. Zakat adalah harta yang ditentukan untuk mustahik yang sudah ditentukan, juga waktunya yang sudah ditentukan. Nisab haul juga sudah ditentukan. Muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Mustahik ada 8 golongannya, marilah kita sebutkan semuanya. Fakir, miskin, amil, gharim dan mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah dan mukhatab. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam secara sepakat. Hewan ternak itu wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Emas perak juga wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Makanan yang pokok wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Dan harta dagangan wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Harta nikas dan juga barang tambangnya juga wajib dizakati seketika. Puasa secara bahasa menahan, secara hukum syara' juga menahan dari semua hawa nafsunya, dari hal yang membatalkan puasanya. Mulai dari terbit fajar pagi hari sampai sempurna terbenam matahari. Diawali niat di malam harinya, juga disunahkan sahur sebelumnya. Syarat wajib puasa 5 jumlahnya. Islam baligh, berakal, sehat badannya, kuat berpuasa sepanjang harinya, bukan sebagai musafir statusnya. Syarat sah puasa 5 bilangannya. Islam baligh, berakal, suci badannya, suci dari haid nifas untuk wanita, dan harus tahu ketentuan puasa. Rukun puasa ada 2 jumlahnya. Pertama, niat pada malam harinya, lalu menjauhi hal yang membatalkan terhadap puasa yang dilaksanakan. Yang membatalkan puasa ada 5, masuknya benda ke lubang manusia jika disengaja masuk ke dalamnya, masuk ke dalam batas lubang dalamnya. Lubang manusia 7 bilangannya, kubul, dubur, mulut, kedua telinga, kemudian kedua lubang hidungnya. Semua bisa membatalkan puasa. Sebab murtad juga batal puasanya, sebab gila juga batal
batal puasanya. Haid nifas juga membatalkan puasa, melahirkan juga batalkan puasa. Hukum Islam ada 5 bagiannya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haramnya. Wajib itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidaklah mengapa. Mubah itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan juga tak mengapa. Makruh itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram itu dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Alhamdulillahi bihamdihil jamil, musalliyan ala nabiyil jazil. Wattamma naumul fiqhi bil indonesi fi fahmi wa tasilil indonesi. Telah usai nazam terjemah safina, sedikit diringkas agar lebih mudah. Semoga mendapat manfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ria yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan.